Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi bersama Bapak di kelas 4 pada pelajaran tarikh ya. Hari ini hari Selasa 15 September 2020. Kita melanjutkan di pelajaran sebelumnya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masyarakat Arab Jahiliyah pra-Islam. Nah, hari ini kita belajar di poin itulah. Pada awal kenabian Nabi Muhammad SAW, Rasulullah berdakwah kepada masyarakat Quraisy dan bangsa Arab lah. Pada saat itu di zaman jahiliyah namanya lah. Maksudnya jahiliyah itu adalah bukannya jahil dalam bidang pengetahuan pengetahuan, tapi yaitu tidak tahunya dalam ajaran agama Islam lah. Jadi saat zaman Nabi Isa, lalu antara jarak zaman Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu ada kekosongan. Nah, di kekosongan itu lalu membuat pergeseran dalam pemahaman agama ya lah. Nah, kemudian pergeseran dalam pemahaman agama itu lalu membuat mereka menyimpang jauh dari ajaran agama itu lah, yaitu membuat mereka menyembah patung-patung lah. Jadi mereka itu menyimpang dari ajaran para rasul terdahulu seperti Nabi Ibrahim lah, Nabi Isa lah. Lalu mereka menyembah berhala itu yaitu patung-patung lah yang mereka puja lah. Mereka membuat patung-patung lalu meletakkannya di sekeliling Ka'bah. Jadi di Ka'bah yang anak-anak Bapak sudah tahu kan, di Mekah ada berbentuk segi empat itu Ka'bah. Nah, pada zaman jahiliyah itu di sekitarnya itu banyak patung-patung diletakkan di situ, berhala. Nah, banyak disitulah kalau anak Bapak baca nama-nama berhala itu, diantaranya Bapak bacakan ada namanya Lata, namanya dinamainya, ada juga Uzza. Nah, ada juga Manat. Nah, banyak di situ nama-namanya, di buku bisa anak Bapak sambil kita baca sama-sama lah. Nah, selain itu ada pula sebagian masyarakat Arab jahiliyah yang menyembah malaikat dan bintang. Bintang-bintang dulu tuh ada juga tuh. Karena kan pergeseran dari ajaran agama Islam lah. Jadi mereka menjadi menyembah berhala, patung-patung, menyembah malaikat dan bintang yang dilakukan oleh kaum Sabi'in. Nah, itulah sudah sampai di situlah titik. Kemudian pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi menjadi rasul pada tanggal 17 Ramadan lah, 13 tahun sebelum Hijriah lah, atau 610 Masehi lah. Ketika itu beliau sedang menyendiri lah di Gua Hira lah. Beliau telah berusia 40. Nah ya, jadi kebanyakannya itu Nabi itu diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun lah. Gua Hira sendiri terletak di Jabal Nur. Jabal itu artinya gunung, Nur itu namanya. Jadi ini nama gunung lah, Jabal Nur atau Gunung Nur ya. Beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah lah. Titik. Nabi Muhammad SAW diangkat Allah sebagai nabi atau rasulnya ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Nah, adapun wahyu pertama yaitu surah Al-Alaq lah, ayat 1 sampai ke 5.
turunnya ayat Al-Quran yang pertama tersebut dalam sejarah Islam dinamakan Nuzulul Quran. Nah ini kan yang biasa anak-anak Bapak dengar lah, malam Nuzulul Quran ya. Nah itu, nah disitulah pada hari itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Nah, bagaimana kita sama-sama membaca surahnya lah, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itulah surah Al-Alaq tadi dari ayat pertama sampai ayat kelima lah. Artinya di situ anak-anak Bapak bisa lihat di buku pelajarannya. Artinya ayat pertama di situ ada bacalah dengan menyebut nama Allah Tuhanmu yang menciptakan. Di ayat kedua dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ketiga bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah lah. Di ayat keempat yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Di ayat kelima dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat pertama sampai ayat kelima. Nah ini menurut sebagian ulama setelah turun wahyu pertama turun pula surah Al-Mudassir lah, ayat pertama sampai ayat ketujuh. Nah ini di pertemuan berikutnya kita lanjutkan lah. Nah, sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Kesimpulannya kita hari ini mengenal atau mempelajari bahwa pada zaman di awal Nabi Muhammad SAW berdakwah, yaitu kepada bangsa Arab di zaman jahiliyah lah. Kemudian Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul pada saat usia 40 tahun dan menerima wahyu di Gua Hira. Wahyu yang pertama yaitu surah Al-Alaq lah. Nah itu. Nah, sebelum Bapak akhiri pada pertemuan kali ini, Bapak punya tugas. Yang pertama siapkan dulu kertasnya lah. Nah, yang pertama Bapak minta pada umur berapakah Nabi menjadi Rasul. Nah kalau menyimak video Bapak tadi pasti tahu jawabannya lah. Kemudian yang nomor 2, apa nama gua yang Nabi menerima wahyu yang pertama tadi, apa namanya tadi, gua apa. Nah kemudian yang nomor 3, surah apa yang pertama tadi yang diterima Nabi Muhammad SAW lah. Nah kalau sudah selesai foto kirim ke WA pribadi Bapak lah. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Salah khilaf mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum.